Yo, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam akademik. Yang kami hormati Dr. Diana Mayasari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah debat dan retorika, para dosen pendidikan bahasa Indonesia, rekan-rekan peserta debat dan hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat melaksanakan debat ilmiah dalam rangka mengkaji kebijakan pendidikan nasional secara kritis dan objektif. Pada kesempatan ini, debat akan mengangkat mosi program pendidikan profesi guru dalam jabatan atau biasa disingkat PPG Darjah masih relevan dan perlu dipertahankan sebagai instrumen peningkatan profesionalisme guru. Debat ini tidak bertujuan mencari mana yang menang dan mana yang kalah semata, melainkan untuk menguji rasionalitas kebijakan pendidikan dan menilai dampak program secara empiris. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis berbasis data dan regulasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Faradiza Alifia Azhara sebagai moderator, dan di sebelah kanan saya ada tim pro, ada Dianata, Nadia Kartika, dan Dea Putri Agatha. Di sebelah kiri saya ada tim kontra, ada Ami Hafiz Farudin, Jessica Putri Cahyani, dan Naira Amelia Azhara. Peraturan debat akan saya sampaikan. Yang pertama, debat terdiri atas dua tim, yaitu tim pro yang mendukung keberlanjutan PPG dalam jabatan dan tim kontra yang menolak atau mengkritisi PPG dalam jabatan. Peraturan debat yang kedua, setiap tim terdiri atas beberapa pembicara yang menyampaikan argumen utama, sanggahan, dan pernyataan penutup. Yang ketiga, setiap pembicara wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan akademik dan menyampaikan argumen secara sistematis serta relevan dengan mosi. Yang keempat, peserta dilarang memotong pembicaraan lawan dan melakukan serangan pribadi. Yang kelima, argumen disampaikan harus bersifat rasional, kritis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang keenam, moderator berhak menghentikan pembicara apabila melanggar ketentuan debat. Apabila seluruh peserta telah memahami peraturan ini, maka debat akan kita mulai. Bagaimana dengan tim pro? Tim pro? Potong pelajaran ya, tapi lancarnya. Tapi aku malah ya, bagaimana dengan aku lali ya tim pro nih? Siap. Bagaimana dengan tim pro? Sudah siap? Sudah siap. Oke. Untuk tim kontra? Sudah siap. Oke. Untuk argumen awal, dari tim pro terlebih dahulu bisa menyampaikan argumennya. Saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Menurut landasan hukum dan konseptual, tim pro berpandangan bahwa PPG Darjah merupakan instrumen kebijakan strategis negara dalam menjamin profesionalisme guru. Hal ini memiliki dasar hukum yang jelas, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang menegaskan bahwa guru adalah tenaga profesional yang wajib memiliki yang pertama, kualifikasi akademik, yang kedua, kompetensi, dan yang ketiga, sertifikat pendidik. PPG Darjah hadir untuk menjembatani guru-guru yang telah mengajar namun belum tersertifikasi. Tanpa program ini, negara tidak memiliki mekanisme sistematis untuk memastikan bahwa guru benar memenuhi standar profesional yang ditetapkan undang-undang. Kemudian, secara akademik, PPG Darjah dirancang berbasis pendekatan kompetensi, bukan sekedar pelatihan biasa. Program ini mengintegrasikan yang pertama pendalaman materi ajar, yang kedua strategi pedagogik mutakhir, yang ketiga praktik reflektif pembelajaran, yang keempat penilaian berbasis kinerja. Berbagai penelitian pendidikan menunjukkan bahwa pengembangan profesional guru yang terstruktur dan berkelanjutan lebih efektif, meningkatkan kualitas pembelajaran dibandingkan pembelajaran informal tanpa standar evaluasi yang jelas. Dengan demikian, PPG Darjah merupakan instansi akademik yang logis dan juga relevan. Oke, selanjutnya sertifikasi profesionalisme dan kesejahteraan. PPG Darjah menghasilkan sertifikat pendidik yang menjadi bukti formal profesionalisme guru. Sertifikasi ini berdampak langsung pada yang pertama pengakuan status profesional, yang kedua akses terhadap tunjangan profesi guru (PPG). Secara empiris kesejahteraan guru memiliki korelasi positif dengan kinerja dan motivasi.
Guru yang sejahtera cenderung lebih fokus pada pembelajaran, pengembangan diri, dan inovasi kelas. Oleh karena itu, PPG Daljak tidak hanya meningkatkan kompetensi, tetapi juga menciptakan ekosistem profesional guru yang berkelanjutan. Selain itu, PPG Daljak juga memiliki dimensi keadilan sosial. Program ini membuka akses bagi guru di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar untuk mendapatkan pelatihan profesional yang setara dengan guru di perkotaan. Dengan dukungan sistem daring dan bantuan biaya, PPG Daljak menjadi instrumen untuk yang pertama, mengurangi kesenjangan kualitas guru antar wilayah. Yang kedua, mewujudkan pemerataan mutu pendidikan nasional. Dan yang ketiga, menghapus PPG Daljak justru berpotensi memperlebar ketimpangan pendidikan. Baik, terima kasih argumen dari tim Pro. Selanjutnya akan saya persilakan untuk tim kontra menyampaikan statementnya. Dimulai dari sekarang. Terima kasih, moderator. Dari tim kontra, tim kontra menilai bahwa PPG Daljak belum terbukti secara signifikan meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Banyak guru yang telah memverifikasi namun cabut pembelajarannya masih berpihak pada guru, ini inovasi tidak aseptif terhadap kebutuhan siswa. Hal ini menunjukkan bahwa signifikasi formal tidak otomatis mencerminkan kualitas pembelajaran yang sesungguhnya. Selain efektivitas di lapangan, adapun juga beban administrasi dan relasi materi. Dalam PPG Daljak ini seringkali membebani guru secara administrasi dan psikologis. Guru dituntut untuk menyelesaikan berbagai tugas akademik yang tidak relevan dengan tantangan nyata di kelas. Melewati yang terlalu teoritis menyebabkan program ini kurang konseptual dan tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan guru di lapangan. Efisien anggaran. Dari sisi kebijakan fiskal, PPG Daljak menyerap anggaran yang cukup besar. Dana yang tersebut berpotensi dialihkan untuk pelatihan berbasis sekolah, pendampingan langsung di kelas, peningkatan kesejahteraan guru honorer. Dengan demikian, efektivitas dan efisien PPG Daljak perlu dipertanyakan. Oke, terima kasih sudah argumennya dari tim kontra. Masing-masing lainnya sudah menyampaikan argumen dan statementnya masing-masing. Selanjutnya akan ada sesi sanggahan. Jadi dimulai dari tim kontra menyanggah kepada tim pro. Saya persilakan. Terima kasih, moderator. Tim kontra ingin menekankan bahwa tujuan utama kebijakan pendidikan adalah peningkatan kualitas pembelajaran di ruang kelas. Bukan sekedar memenuhi standar akreditasi, namun dalam praktiknya PPG Daljak belum menunjukkan korelasi yang konsisten dengan peningkatan kualitas proses dan hasil belajar siswa. Yang pertama, banyak guru yang telah lulus PPG Daljak. Yang kedua, masih menggunakan metode ceramah atau arahan. Yang ketiga, belum mampu mengintegrasikan teknologi secara pedagogis. Yang keempat, tidak menunjukkan perubahan signifikan dalam desain pembelajarannya. Hal ini mengidentifikasi bahwa PPG Daljak lebih menekankan kelulusan program daripada perubahan perilaku pengajar, sehingga efektivitas patut dipertanyakan secara kritis. Oke, terima kasih untuk tim kontra. Selanjutnya akan ditanggapi oleh tim pro. Terima kasih untuk tim kontra atas kesalahannya. Saya akan menanggapinya. Tim pro menilai bahwa argumen tim kontra terlalu menyederhanakan persoalan pendidikan. Perlu ditegaskan bahwa kualitas pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh satu variabel, melainkan oleh yang pertama, kompetensi guru, yang kedua, dukungan institusi sekolah, yang ketiga, ketersediaan sarana dan prasarana, yang keempat, karakteristik peserta didik. PPG Daljak berfungsi sebagai fondasi kompetensi profesional guru, bukan solusi instan atas seluruh problem pendidikan. Ketika dampak pembelajaran belum maksimal, maka yang perlu dievaluasi adalah ekosistem implementasi, bukan keberadaan program itu sendiri. Oke, terima kasih untuk tim pro. Selanjutnya, di hari kedua kita akan membahas tentang
konsentrasi dengan profesionalisme. Untuk tim kontra, saya persilakan untuk menyanggah dari tim pro. Terima kasih moderator. Bahwasanya di sini tim kontra berpandangan bahwa PPK Daljak telah menggeser esensi profesionalisme guru menjadi sekedar kepatuhan dalam administrasi. Guru dituntut yang pertama menyusun laporan aktivitas yang berorientasi format. Kedua, mengunggah tugas akademis dalam sistem daring yang tidak ramah pengguna. Dan yang terakhir, mengajar tenggat waktu administrasi di tengah beban mengajar. Akibatnya, PPK Daljak ini justru menciptakan kelemahan akademik atau yang disebut dengan akademik burnout yang terkontraproduktif terhadap kualitas pembelajaran di suatu ruang kelas. Oke, terima kasih untuk tim kontra atas sanggahannya. Kemudian bagaimana dengan tim pro? Silakan mengutarakan sanggahannya juga. Kami dari tim pro akan menanggapi atas sanggahan dari tim kontra. Tim pro menegaskan bahwa administrasi bukanlah lawan dari profesionalisme, melainkan bagian darinya. Dalam praktik profesional modern dokumentasi akademik berfungsi untuk yang pertama melatih guru berpikir reflektif, yang kedua menjamin akuntabilitas praktik pembelajaran, yang ketiga menyediakan data untuk evaluasi kebijakan. Masalah muncul bukan karena adanya administrasi, tetapi karena belum optimal desain sistem dan pendampingan. Oleh sebab itu, solusi yang tepat adalah menyederhanakan sistem, bukan menghapuskan PPG Daljak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu tadi untuk sanggahan tentang administratif dengan profesionalisme. Jadi yang ketiga ada sanggahan mengenai pengalaman mengajar dengan standar nasional. Saya persilakan dari tim pro terlebih dahulu untuk menyampaikan sanggahannya. Baik, terima kasih moderator. Jadi tim kontra ingin menyampaikan menegaskan bahwa pengalaman belajar bertahun-tahun merupakan bentuk kompetensi pedagogik empiris yang didapat didistribusi menjadi sertifikat formal. Banyak guru senior yang mengatakan bahwa memahami karakter peserta didik secara mendalam. Yang kedua, mampu mengolah kelas secara efektif. Yang ketiga, memiliki legitimasi sosial di masyarakat. Namun, di PPK Daljak seolah-olah menampilkan pengalaman tersebut dan mempromosikan guru sebagai objek pelatihan yang ulang secara psikologis berpotensi menurut martabat profesional sebagai guru. Terima kasih. Terima kasih dari tim kontra. Selanjutnya akan ditanggapi oleh tim pro. Baik, terima kasih tim kontra atas sanggahannya. Kami dari tim pro akan menanggapi bahwasanya tim pro sepakat bahwa pengalaman mengajar adalah modal penting. Tetapi seperti yang kita ketahui bahwasanya pengalaman dan standar nasional semakin objektif dan tidak terukur. Negara berkepentingan untuk yang pertama menjamin kesetaraan pendidikan antar wilayah, dan yang kedua menyediakan mekanisme evaluasi objektif, dan yang ketiga melindungi hak peserta didik atas guru yang kompeten. PPG Daljak tidak meniadakan pengalaman guru, melainkan mengonversinya menjadi kompetensi yang diakui secara nasional dan global. Terima kasih. Oke, terima kasih atas sanggahan putaran ketiganya. Untuk sanggahan putaran yang keempat kita akan membahas tentang efisiensi anggaran dan kebijakan publik. Untuk yang pertama dari tim kontra dulu, silakan menyampaikan sanggahannya kepada tim pro. Terima kasih. Dari perspektif kebijakan publik, tim kontra menilai bahwa PPG Daljak belum memenuhi prinsip of efficiency dengan anggaran yang besar. Hasil yang dicapai belum sebanding, sementara masih banyak persoalan mendesak seperti ketimpanan fasilitas sekolah, yang kedua kesejahteraan guru honorer, yang ketiga minimnya pendampingan pembelajaran di daerah. Oleh karena itu, PPG Daljak bukan prioritas kebijakan yang paling mendesak. Terima kasih. Oke, terima kasih dari tim kontra. Selanjutnya akan disanggah oleh tim pro. Bagaimana bisa dikatakan? Dari sanggahan yang diutarakan oleh tim kontra, tim pro menegaskan bahwa pendidikan tidak dapat diukur semata dengan logika efisiensi jangka pendek. Yang pertama, investasi pada kualitas guru
nasional, penurunan kesenjangan pendidikan, dan peningkatan daya saing bangsa. Tanpa guru profesional, investasi pada infrastruktur pendidikan akan kehilangan makna substantif. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk sanggahan di putaran keempat. Yang selanjutnya sanggahan putaran kelima ada reformasi atau eliminasi. Untuk tim kontra, silakan menyampaikan terlebih dahulu tim pro. Baik, di sini tim kontra menegaskan lagi bahwa kritik kami bukan menolak profesionalisme guru, melainkan menolak model PPG Darjat yang sentralistik, seragam, dan kurangnya adaptif terhadap konteks sosial atau lokal. Yang pertama, tanpa reformasi menyeluruh, PPG Darjat berpotensi menjadi program formalitas kebijakan, instrumen legislasi administrasi, dan yang terakhir ada beban struktural bagi guru. Terima kasih. Terima kasih dari tim kontra. Selanjutnya dari tim pro bisa menambah lagi. Baik, silakan. Terima kasih. Tim pro akan menanggapi atas sanggahan dari tim kontra. Tim pro sepakat bahwa reformasi diperlukan, namun reformasi kebijakan tidak identik dengan eliminasi kebijakan. PPG Darjat tetap diperlukan sebagai yang pertama yaitu kerangka dasar profesionalisme, yang kedua instrumen legal negara, yang ketiga standar nasional mutu pendidikan. Yang harus diperbaiki adalah pendekatan implementatif dan pendampingan, bukan eksistensi program. Terima kasih. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk tim pro dan tim kontra atas sanggahannya. Jadi sesi sanggahan ini menunjukkan bahwa PPG merupakan kebijakan kompleks yang tidak dapat dinilai secara hitam dan putih. Perdebatan telah memperlihatkan bahwasanya perbedaan antara kritik terhadap implementasi dan perdebatan mengenai eksistensi kebijakan. Selanjutnya, kita akan memasuki pernyataan penutup dari masing-masing tim. Untuk yang pertama, pernyataan penutup akan disampaikan oleh tim pro terlebih dahulu. Kepada tim pro, siapa silakan. Terima kasih moderator. Di sini kami tim pro akan menyatakan pernyataan dari PPG Darjat adalah bentuk kehadiran negara dalam menjamin mutu pendidikan. Program ini memiliki dasar hukum, rasionalitas akademik, serta dampak dan sosial ekonomi bagi guru. Oleh karena itu, solusi yang tepat bukanlah menghapuskan, melainkan penyempurnaan berbasis evaluasi ilmiah dan kebutuhan lapangan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk penutup dari tim pro-nya. Dan yang kedua dari tim kontra, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menunjukkan untuk tim kontra bahwasanya tanpa reformasi menyeluruh PPG Darjat berpotensi menjadi formalitas kebijakan pendidikan berkualitas menurut kebijakan yang berdampak serta langsung pada ruangan kelas. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk tim pro dan tim kontra telah menyampaikan untuknya. Debat hari ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan harus terus dikaji secara kritis, rasional, dan berbasis data. Terima kasih kepada seluruh peserta dan hadirin yang berada di debat kali ini. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada argumen dan perkataan atau perbuatan yang menyinggung perasaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.